Bagi kalian penggemar The Walking Dead pasti kenal sosok ini, Daryl Dixon. Tapi tahu nggak kalau Daryl aslinya tuh nggak ada di versi komik? TV series yang populer di tahun 2010-an ini diambil dari cerita komik dengan judul yang sama. Dan dalam komik tersebut, Daryl tidak termasuk sebagai karakter dalam alur cerita utamanya. Berbeda dengan versi komik, dalam TV series, Daryl punya fans militan. Dan nggak sulit bagi penonton TWD untuk jatuh cinta pada karakter ini. Masih di tema yang sama, post-apokaliptik. Sebuah esai dan analisa karakter. Daryl Dixon in Harmony. Come on, people, what the hell? Y'all know nothing? Dalam series Walking Dead, beberapa karakter punya senjata andalan masing-masing. Ini adalah cara sutradara untuk memudahkan penonton membedakan satu karakter dengan karakter lainnya. Rick dengan Colt Python, Michonne dengan katana, dan Daryl dengan crossbow. Ada kalanya setiap karakter pakai senjata berbeda, tapi pada season awal hampir semua pegang senjata api, kecuali Daryl. Hal ini yang bikin Daryl mudah diingat dan membuat penonton berpikir, cerdas juga ya, latar belakangnya kan zombie apokalips nih, udah pasti jumlah peluru bakal sangat terbatas dan langka. Selain itu suara senjata api bakal narik perhatian banyak zombie. Tapi Daryl punya suplai anak panah yang hampir tak terbatas, dan mampu menyerang dari jarak aman dengan mode senyap. Senjata andalan masing-masing karakter ini tidak hanya soal penampilan semata. Kita bisa dapat sedikit insight soal watak dan kepribadian penggunanya. Crossbow adalah senjata jarak jauh yang mematikan dan senyap, gak berisik. Mirip kan sama Daryl? Selain Daryl itu keren dan anjay, dia gampang disukai penonton karena merupakan tipe karakter klasik yang gak mudah membiarkan orang masuk dalam kehidupannya. Tampilan luar yang keras tapi dengan jiwa yang besar. Seperti kiasan muka preman hati Tweety. Tentu kiasan seperti ini juga banyak di karakter film lain. Tapi saat kiasan tadi muncul, nama yang pertama kali terlintas di kepala saya ya Daryl. Daryl sering diibaratkan dengan klasik lone wolf. Tapi sangat jelas Daryl bukanlah seorang lone wolf. Yang membedakan dia dengan watak keras lainnya adalah Daryl punya kepedulian mendalam terhadap orang yang diizinkan masuk ke kehidupannya. Ya memang sih, karakter dengan watak keras lain juga pada suatu masa belajar untuk mampu menerima orang lain masuk ke kehidupannya. Tapi itu adalah karakter arc. Sebagai contoh Joel dan Ellie dalam The Last of Us. Bagi Joel dirinya adalah seorang kurir, dan Ellie hanyalah kargo dalam misinya untuk mendapatkan imbalan. Perlu dinamika dan drama hingga akhirnya Joel menerima Ellie masuk ke kehidupannya. Tapi Daryl berbeda. Muka preman hati Tweety adalah kepribadiannya, bukan karakter arc-nya. Dalam season pertama, Daryl, bentar, mana orangnya? Come on, people, what the hell? Daryl bukanlah siapa-siapa. Bukan karakter penting, cuma sekedar figuran pemanis. Ya, karena memang pada kenyataannya dia bukan karakter asli dari komik, yang mana TV seriesnya diadaptasi. Daryl cuma dapat beberapa scene standar dan gak ada development karakter apa-apa. Karakter Daryl mulai berkembang di season 2 dan jadi batu pondasi pengembangan karakternya di season-season mendatang. Sophia, it's mommy. Sophia, we're all here, baby. It's mommy. Pengembangan karakter Daryl bersilang padu dengan Carol, di mana hampir setengah season, Daryl yang paling aktif berjuang mencari Sophia, putri dari Carol. Emang sih saat ini Daryl masih kumel dan aneh, tapi kepedulian untuk Carol itu dalam banget. Hingga pada akhirnya terungkap bahwa selama ini Sophia ada di dalam lumbung. Daryl lah yang mencoba menenangkan Carol. Walau Daryl jarang mengungkapkan perasaannya secara lisan, dia menyiratkan melalui tindakan nyata. Dan ini sangat terlihat pada momen tersebut. Momen ini juga mengungkapkan bagaimana cara Daryl memilih siapa yang dia izinkan untuk dekat dan masuk ke dalam kehidupan personalnya. Season 3 adalah momentum Daryl untuk menjadi sosok yang sangat diandalkan dalam kelompok. Saat Judith lahir dan Rick jadi kayak orang gila, Daryl lah yang menjaga dan merekatkan kelompok. Julukan ass kicker untuk Judith darinya membuat semua orang tertawa. Daryl bukanlah Rick, dan tidak akan pernah muncul sebagai sosok pemimpin layaknya Rick. Namun insting alaminya dapat diandalkan saat kelompok kehilangan sosok pemimpin akibat absennya Rick. Dalam arc ini pula, Merle kembali masuk dan menjadi faktor penting dalam pengembangan karakter Daryl lebih jauh lagi. Merle dan Daryl adalah kakak beradik dari seorang ayah pemabuk yang kasar. Latar belakang inilah yang membungkus cinta kedua kakak beradik dalam impresi yang kuat.
Impresi yang dimaksud adalah impresi kasih yang menyenangkan, sekaligus impresi tegas yang menyakitkan. Terlebih saat Merle lari dari rumah, meninggalkan hanya Daryl berdua dengan ayahnya yang keji. Perasaan yang Daryl terima saat kecil bertolak belakang dengan rasa kekeluargaan yang ia dapat dari kelompok. Hal inilah yang memaksa Daryl memandang bahwa kelompok Rick adalah keluarga sesungguhnya. Namun secara dramatis peristiwa ini turut menggugah Merle. Post-apokaliptik menjadi masa di mana Merle dan Daryl belajar bagaimana seharusnya menjadi keluarga yang gagal mereka dapatkan saat kondisi dunia baik-baik saja. Lambat laun Merle mengerti dan merasakan keintiman dan kehangatan dalam kelompok. Hingga akhirnya kisah Merle yang dimulai sebagai pribadi yang dibenci, mati secara tragis. Daryl terpaksa harus mengakhiri nyawa kakaknya yang telah berubah menjadi zombie. Kejadian ini cukup memukul Daryl. Harapan Daryl untuk berbagi dengan Merle atas kehangatan dari keluarga barunya, kini telah pupus. Season 4 adalah saat Daryl bersinar. Istilah "If Daryl Dies, We Riot" mulai muncul di kalangan fans kira-kira pada periode ini. Daryl mendapatkan banyak scene action yang keren abis. Yang paling diingat adalah saat dia by one lawan tank. Daryl juga menjadi tangan kanan Rick yang paling dipercaya. Hubungan Daryl dengan Carol juga makin dekat. Kalau Beth seperti dianggap adik perempuan, Carol adalah kakak perempuannya. Ya, walaupun banyak juga fans yang meromantisasi hubungan mereka berdua. Lebih lanjut lagi, Daryl tak hanya diberikan scene action yang badass, tapi juga jalan cerita naratifnya sendiri. Paling tidak ada 2 jalan cerita yang fokus kepada pengembangan karakter Daryl. Yang pertama adalah saat dia dan Beth terpencar dengan kelompok yang lain. Dan yang kedua saat Daryl sendiri bergabung dengan kelompok The Claimers. Saat bersama The Claimers, Daryl tidak yakin dengan keselamatan anggota kelompok yang lain pasca konflik yang terjadi di penjara. Seiring kebersamaan dengan The Claimers, Daryl diperhadapkan dengan idealisme kelompok ini, yang tidak dapat dipungkiri meski bertolak belakang dengan yang selama ini dia terima dari kelompok Rick, cocok dengan kehidupan post-apokaliptik. Sampai ketika kelompok ini berpapasan langsung dengan Rick. Semua hal tadi dibuang, dan Daryl bersama-sama dengan Rick, Carl, dan Michonne membasmi habis The Claimers. Sangat terlihat, ekspresi bahagia dan haru Daryl dapat bersama lagi dengan kelompok. Season 5 dan Arc Terminus dimulai. Saat ini The Walking Dead adalah Daryl, dan Daryl adalah The Walking Dead. Popularitas Daryl bisa disimbangkan dengan Rick. Terlihat dari poster dan foto-foto mereka berdua menjadi wajah The Walking Dead. Dynamic duo ini menjadi combo yang tidak dapat dipisahkan. Apapun yang Rick rencanakan, dia pasti membicarakannya dengan Daryl, dan apapun keputusan Rick, Daryl selalu support sepenuhnya. Bahkan saat sisi gelap Rick yang berencana untuk kembali lagi ke Terminus dan membantai habis kelompok kanibal itu ditentang mayoritas anggota kelompok, Rick menatap Daryl dengan penuh kepercayaan ia pasti akan mendukungnya. Satu-satunya hal yang membatalkan niat ini adalah kemunculan Carol, dan ini juga menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya Carol bagi Daryl. Penonton kembali lagi dibuat merasakan kepedihan Daryl. Dia berdua dengan Carol mencari jejak keberadaan Beth. Arc ini digambarkan layaknya drama kakak beradik yang mencari keberadaan si bungsu yang terpisah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Daryl bukanlah tipe yang mengungkapkan perasaannya secara lisan. Dan akting Norman Reedus menyiratkan dengan sempurna sisi emosional drama kakak beradik ini. Arc ini ditutup kembali dengan tragis. Seperti kisah Merle sebelumnya, Beth terbunuh. Hanya beberapa saat ketika Daryl merasakan kebahagiaan bertemu kembali dengan adiknya. Momen ini yang menegaskan pernyataan di awal bahwa Daryl bukanlah The Lone Wolf. Tak mudah bagi pribadinya menerima kehadiran seseorang. Eksterior keras namun mendambakan keluarga. Keintiman yang terjalin bukan karena sebuah karakter arc, namun rasa yang selama ini ada dalam jiwanya, bahkan saat dunia masih dalam keadaan normal. Terkubur dengan pengalaman pahit di masa kecil, yang kemudian mulai lahir justru saat dunia mengalami kehancuran. Perasaan yang lahir kembali di tengah keluarga baru yang dipertemukan takdir post-apokaliptik, hanya untuk kembali dihancurkan oleh realitas kejamnya bertahan hidup, lagi dan lagi. Tapi Daryl tetaplah Daryl, kepahitan demi kepahitan menghantamnya, tak membuatnya berhenti bergerak, untuk terus bertahan hidup. At the end of the day, when times get tough, the only thing he's going to hold close is his crossbow.